Anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani memberikan tanggapan mengenai adanya kampanye anti-vaksin COVID-19. Arsul Sani mengatakan hal yang bertujuan untuk menghalangi tindakan di bidang kesehatan termasuk yang berkaitan dengan kegiatan vaksinasi sudah diatur dalam Undang-Undang Kekarantinaan dan dapat dikenakan hukuman pidana. Politikus Partai Persatuan Pembangunan ini berharap pemerintah dapat memperluas sosialisasi di tengah masyarakat untuk membangun kesadaran yang lebih kuat. Menurutnya kampanye anti-vaksin tersebut ada dikarenakan masyarakat yang belum paham dan tidak mendapatkan informasi yang akurat mengenai vaksin COVID-19. Arsul pun mengatakan pemerintah sudah cukup terbuka mengenai hasil uji klinis vaksin COVID-19 dengan tingkat efikasi 65,3% tersebut. Menurutnya hal itu merupakan sebuah progres yang luar biasa dari pemerintah. Di Undang-Undang Kekarantinaan itu kan memang ada ketentuan pidana di mana orang yang menghalangi terhadap katakanlah tindakan di bidang kesehatan termasuk misalnya kayak vaksinasi itu bisa dipidanakan. Tetapi kan kita juga tidak ingin mengedepankan itu. Nah, kalau kami di DPR yang meminta agar pemerintah ini memperluas usaha-usaha di tengah-tengah masyarakat untuk membangun kesadaran yang lebih luas lagi. Ini kan karena masyarakat kita ini kan begitu membaca ya, nggak tahu itu hoax, nggak tahu itu akurat atau tidak, itu kemudian langsung diambil sebagai sebuah kebenaran dan itu disebarkan lagi ya. Nah, maka saya kira itu ya tugas kita bersamalah. Vaksin ini kan memang salah satu ikhtiar, bukan satu-satunya ikhtiar ya. Tetapi kan kalau kemudian sebagai sebuah ikhtiar kita tolak ya, dibangun narasi yang menakutkan. Nah, terus ikhtiar apa lagi yang lebih baik dari vaksin? Kan tidak ada saat ini, obat belum ada, gitu loh. Maka ya kita harus bangun bahwa ini sebuah ikhtiar. Tentu sebagai sebuah ikhtiar itu ada bisa berhasil, bisa tidak. Tetapi kan kita juga sudah dijelaskan oleh pemerintah bahwa efikasinya, dan saya kira pemerintah cukup terbuka, efikasinya, tingkat keberhasilannya vaksin ini 63, sekian persen ya. Sedangkan WHO sendiri standarnya untuk vaksin yang dibuat secara terburu-buru itu hanya 50%. Itu menurut saya sudah sebuah progres yang luar biasa, bahwa di dalam proses vaksinasi kemungkinan ada kejadian-kejadian yang di luar dugaan. Saya kira itu terjadi dalam proses vaksin apapun ya, dalam proses apapun. Tetapi kalau bagi mereka yang menentang vaksinasi, termasuk yang ada di DPR ini ya, pertanyaannya kemudian apa kemudian yang harus dilakukan untuk mencegah penyebar luasan yang lebih besar lagi dari pandemi COVID-19 ini. Ya kan kita tidak boleh juga, walaupun kita harus kritis, tapi kan tidak kemudian asal tidak setuju, kan nggak bisa begitu juga gitu loh ya.